Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aksan Jayadi, Prodi Administrasi Publik, Reguler 2, semester 6. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan dan pembangunan daerah. Yang pertama perlu kita tahu adalah secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan struktur secara sengaja dan terukur, semisal tingkat kesejahteraan, di mana agar perubahan struktur dapat dilakukan secara terukur, maka diperlukan yang namanya perencanaan. Nah, di mana perubahan-perubahan struktur itu berupa input kegiatan, di mana modal, SDM, dan SDA. Kemudian kesempatan berusaha. Nah, di mana itu ada pendapatan, konsumsi. Kemudian outputnya itu profit, di mana menghasilkan suatu pendapatan. Kemudian kunci sukses adalah tabungan, kemudian tumpukan modal sendiri. Nah, terus adalah sampai begitupun dengan ya, seterusnya. Disinilah perubahan struktur terjadi. Kemudian selanjutnya, perubahan struktur itu harus dipastikan dapat terjadi pada diri kita, di mana keluarga atau rumah tangga, masyarakat, daerah, dan negara. Nah, di mana tujuan pembangunan? Yang pertama itu mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar daerah. Nah, kedua itu memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Ketiga, menciptakan atau menambah lapangan kerja. Keempat, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Dan terakhir yaitu mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa yang akan datang. Sebenarnya ada 3 elemen utama yang ketidakpastian. Yang pertama, elemen waktu, di mana semakin kita dapat menjamin sesuatu yang sesuatu akan ada sesuai dengan waktunya, maka semakin kecil pula peluang ketidakpastian itu. Kedua yaitu elemen ruang, di mana semakin kita dapat menjamin suatu sesuai ukuran yang kita inginkan, maka semakin kecil peluang ketidakpastian. Dan yang ketiga itu adalah elemen materi. Semakin kita dapat menjamin sesuatu ada secara indrawi, maka semakin kecil peluang ketidakpastian. Perencanaan dalam arti luas itu di mana merupakan upaya manusia meminimalkan ketidakpastian itu. Nah, memfungsikan kemampuan foresight, di mana kemampuan melihat jauh ke depan. Langkah yang paling purba yang dilakukan manusia dalam perencanaan itu adalah kemajuan peradaban. Manusia ditentukan oleh kemampuan perencanaan, di mana tugas perencanaan melihat jauh ke depan, dan manusia bisa makan sesuai jumlah gizi dengan tepat waktu. Dan pasti ada makan nasi dan lauknya, tapi bukan angin. Selanjutnya adalah 3 tahapan perencanaan. Yang pertama adalah perumusan dan penentuan tujuan. Dan kedua adalah pengujian atau analisis opsi atau pilihan yang tersedia. Ketiga adalah pemilihan rangkaian tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Definisi praktis perencanaan pembangunan daerah, di mana suatu usaha yang sistematik dari berbagai pelaku atau aktor, baik publik atau pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat lainnya, sehingga saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, baik dari segi ekonomi dan segi lingkungannya. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses pembangunan yang maksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungan dalam suatu wilayah. Ciri-ciri perencanaan pembangunan daerah, di mana yang pertama adalah menghasilkan program-program yang bersifat umum. Kedua, menganalisis perencanaan bersifat makro atau luas. 3, lebih efektif dan efisien digunakan untuk perencanaan jangka menengah dan panjang. Di mana 4, memerlukan pengetahuan secara
interdisipliner, generasi dan universal, maupun tetap memiliki spesifikasi masing-masing yang jelas. Nah, yang terakhir adalah fleksibel dan mudah untuk dijadikan sebagai acuan perencanaan pembangunan jangka pendek dalam atau 1 tahun. Adapun aspek-aspek yang perlu kita ketahui adalah di mana pertama aspek lingkungan, kemudian aspek potensi dan masalah, kemudian aspek intuisi perencana, 4 aspek ruang dan waktu, dan 5 aspek legalisasi kebijakan. Adapun strategi yang mensukseskan bidang-bidang, yang pertama adalah pengembangan registra pemerintah daerah, kemudian pengembangan kelembagaan pemerintahan daerah yang meliputi kebijakan, organisasi, manajemen, budaya organisasi, dan akuntabilitas. Yang ketiga, pengembangan SDM, 4 pengembangan jaringan kerja atau networking, dan 5 pengembangan dan pemanfaatan lingkungan yang kondusif. Nah, baik, itulah presentasi dari saya terkait perencanaan pembangunan daerah. Mungkin cukup sekian. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.